Selamat pagi saudara yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan dasar perenungan kita terambil dari kitab Matius pasal 10 ayatnya yang ke-14. Demikian firman tertulis. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Saudara yang terkasih, Samuel Beckett pernah berkata bahwa dalam setiap kesuksesan di belakangnya pasti ada kegagalan. Mustahil bisa sukses tanpa kegagalan. Sebut saja Thomas Alva Edison, penemu paling produktif yang mendunia. Kesuksesan Edison ditemani oleh ribuan eksperimen yang gagal. Namun menariknya, Edison tidak mau menyebutnya sebagai kegagalan. Edison melihat kegagalan sebagai langkah menuju kesuksesan. Bagi Edison, setiap kegagalan merupakan pembelajaran berharga yang membawanya lebih dekat dengan penemuan yang sukses. Saudara, kitab Injil mencatat Yesus mengajar dengan cara yang menakjubkan dan melakukan berbagai macam mukjizat yang menyertainya. Namun di balik semua yang hebat itu ternyata ada banyak tantangan yang dihadapinya. Kehadiran Yesus menjadi seteru bagi para ahli Taurat dan orang Farisi yang gemar bersembunyi di balik otoritas Taurat. Pelbagai cara dilakukan untuk menghentikan langkahnya, mulai dari pelanggaran hukum Sabat sampai hujat kepada Allah, mulai dari hasutan berita bohong sampai pada tuduhan bersengkokol dengan penghulu setan. Dan kini di Nazaret, di kampung halamannya sendiri, ia ditolak. Meski pada mulanya para pendengar dan semua orang yang menyaksikan kiprahnya membenarkan dan kagum. Namun setelah mereka tahu latar belakang dan kehidupan orang tuanya, mereka menolak Yesus dan menyangkalnya. Saudara yang terkasih, ditolak apalagi oleh orang-orang dekat merupakan pukulan yang hebat. Namun Yesus bergeming. Sekalipun telah ditolak, Yesus tidak kehilangan semangat. Satu kali penolakan tidak cukup untuk mematahkan semangatnya. Bahkan nantinya ia akan menghadapi penolakan yang semakin intens dan makin sadis. Ia tahu dengan pasti untuk apa dirinya hadir, yaitu untuk menyatakan bahwa kerajaan Allah telah datang. Baginya penolakan bukanlah derita batin yang harus ditangisi. Ia justru memakainya sebagai contoh nyata untuk mengajar kepada murid-murid yang hendak nantinya akan diutusnya. Saudara yang terkasih, kita pun orang yang dipanggil mengerjakan visi Allah harus menanggapi dengan serius visi itu. Keseriusan itu ditunjukkan dengan fokus, tekun, dan tetap setia pada tugas yang diberikan Tuhan meskipun banyak kesulitan yang menyertainya. Salah satu contoh kesulitan dalam mengerjakan tugas adalah penolakan. Firman Tuhan berkata, apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkan rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Meninggalkan kota dan meninggalkan rumah itu bukan berarti meninggalkan tugas. Tetapi yang diajarkan Yesus meninggalkan kota itu dalam rangka melanjutkan lebih semangat lagi untuk memperluas menjangkau tempat lain dan meneruskan tugas yang telah dipercayakan Tuhan. Dalam kesabaran yang berpadu dengan ketekunan, pastilah kita akan melewati berbagai kesulitan hingga pada akhirnya kita mengerti bahwa kegagalan adalah jalan yang menghantar kita pada pencapaian atau keberhasilan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada hari ini yang menyegarkan dan mengingatkan kami bahwa kami harus tetap fokus untuk mengerjakan tugas kami sebagai umat pilihan Allah yang menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini.
Ada kalanya kami disalahartikan, ada kalanya kami ditolak dengan segala alasan yang baik dan buruk menyertainya. Tapi kami percaya, biarlah Allah yang memakai segala kesulitan yang kami hadapi dalam menghadapi segala tugas-tugas dan tanggung jawab kami, dengan memberikan semangat kepada kami sehingga kami bisa melanjutkan kehidupan kami dan mampu mempertanggungjawabkan hidup kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur untuk semua yang telah terjadi dan terus memasrahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu seutuhnya, sehingga kami menjadi seorang anak-anak Tuhan yang setia dalam melakukan tugas di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon. Amin.